Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat nempel dengan kita semua setiap harinya, yaitu pikiran kita sendiri. Kita akan coba merakit sebuah kotak P3K khusus buat kesehatan mental Anda. Sama halnya kayak kita nyimpen plester atau obat merah di rumah buat luka fisik, kita juga butuh panduan praktis buat mental kita. Mulai dari pertolongan pertama saat lagi darurat, sampai ke rutinitas perawatan jangka panjangnya. Yuk kita bedah isi kotak perlengkapan ini sama-sama. Pernah gak sih Anda ngerasa benar-benar kewalahan sama stres atau kecemasan sehari-hari? Jujur aja, kalau ditanya begitu, jawabannya pasti pernah kan? Kalau saat ini Anda lagi ngerasa capek banget, cemas, atau beban rasanya kelewat berat, tolong ketahuilah, Anda sama sekali nggak sendirian. Stres itu udah jadi bagian alami dari pengalaman hidup kita sebagai manusia. Tapi kalau kita punya semacam panduan buat navigasiin perasaan-perasaan yang luar biasa berat itu, wah, itu bakal benar-benar ngubah cara kita ngejalanin keseharian kita. Nah, buat ngerakit kotak P3K ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, menjaga kesehatan mental. Kedua, memahami strategi coping. Ketiga, pertolongan pertama lewat teknik grounding. Keempat, perawatan rutin dengan terapi jurnal. Dan kelima, membangun resiliensi pribadi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, menjaga kesehatan mental. Ini ibarat fondasi kesejahteraan kita sehari-hari. Kesehatan mental itu butuh dijaga secara konsisten setiap hari loh, persis kayak tubuh fisik kita yang butuh asupan gizi biar nggak gampang sakit. Dari 10 kebiasaan dasar yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan ini, ada satu fakta biologi yang cukup mind-blowing. Percaya atau enggak, karbohidrat kompleks dan asam lemak omega-3 yang Anda konsumsi itu secara langsung mendongkrak produksi serotonin di otak Anda. Serotonin inilah yang ngasih efek tenang dan bikin otak kita mikir lebih jernih. Jadi, hal-hal seperti ngelola stres, latihan bersyukur, sampai sekedar berani minta tolong ke profesional pas lagi kewalahan, itu semua punya akar yang kuat banget di rutinitas kimiawi dan psikologis harian kita. Lanjut ke bagian kedua, memahami strategi coping. Gimana sih sebenarnya pikiran kita ini memproses situasi yang bikin stres? Ternyata yang namanya coping itu bukan cuma sekedar afirmasi, mikir positif sekali saja lalu urusan selesai. Nggak gitu konsepnya. Secara definisi, coping itu adalah sebuah transaksi aktif. Ini adalah respons pikiran dan tindakan nyata yang Anda lakuin berulang-ulang seiring waktu buat ngadepin masalah yang rasanya udah melebihi batas kemampuan Anda. Jadi ini benar-benar upaya dinamis kita buat terus bernegosiasi dengan stres. Nah, poin krusialnya di sini adalah strategi coping ini secara garis besar terbagi jadi dua kubu utama. Di satu sisi, ada problem-focused coping. Ini terjadi pas Anda ngambil tindakan langsung buat menyerang dan nyelesain akar masalahnya. Di sisi lain, ada emotion-focused coping. Ini dipakai pas masalahnya itu mungkin benar-benar di luar kendali Anda, jadi Anda mutusin buat memusatkan energi untuk mengatur respons emosional Anda sendiri. Sambil dengerin ini, coba deh refleksikan sebentar. Secara natural, Anda tipe yang mana nih kalau lagi kena masalah? Kalau kita bedah lebih dalam lagi, problem focus coping ini sifatnya sangat proaktif. Terkadang ini butuh aksi konfrontasi yang tegas buat ngubah situasi, atau bisa juga lewat pemecahan masalah dengan perencanaan yang benar-benar analitis dan mencari dukungan sosial. Entah itu minta saran dari ahlinya, atau sekedar minta bantuan nyata dari orang terdekat. Intinya, ini adalah strategi tentang gimana kita ngambil kendali penuh buat beresin masalah secara eksternal. Terus gimana kalau masalahnya itu sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita ubah? Nah, disinilah mekanisme emotion focus tadi ambil peran penting. Tapi hati-hati, ini tuh ibarat pedang bermata dua. Dia bisa banget dipakai secara positif, misalnya pas kita berhasil nemuin makna baru dari sebuah musibah, atau melatih pengendalian diri yang disiplin. Tapi di saat yang sama, ini bisa jadi sangat destruktif kalau kita malah tergelincir ke denial atau penyangkalan, nyari-nyari rasionalisasi keliru buat nutupin kelemahan, atau malah terus jaga jarak yang ujung-ujungnya bikin kita terisolasi dari lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Pertolongan pertama lewat teknik grounding. Ini dia bantuan super cepat buat ngeredain panik. Nah, inilah yang saya sebut sebagai rem darurat di kotak P3K kita. Konsep logis dari grounding atau membumi ini adalah kita secara paksa mengalihkan fokus dari badai stres di dalam kepala dan narik fokus itu kembali ke realitas fisik eksternal yang jauh lebih stabil. Alat ini sangat vital pas kecemasan rasanya udah ngebajak logika rasional Anda. Secara harfiah, teknik ini nyambungin ulang sirkuit otak kita ke dunia nyata lewat panca indera buat nyiptain jeda mental detik itu juga. Coba yuk kita imajinasikan dan lakuin bareng-bareng metode ini sekarang juga.
Kalau Anda tiba-tiba ngerasa cemas luar biasa, langsung pakai metode 5-4-3-2-1. Pertama, cari dan sebutin 5 benda spesifik yang bisa Anda lihat di sekitar Anda. Terus, rasain tekstur dari 4 benda yang bisa Anda sentuh dengan tangan Anda. Dengerin baik-baik 3 suara berbeda yang bisa Anda tangkap. Identifikasi 2 aroma yang ada di sekitar. Dan terakhir, sadari 1 rasa yang bisa Anda kecap di lidah Anda. Langkah terstruktur ini benar-benar bisa memutus siklus kepanikan secara ajaib saat itu juga loh. Misalkan metode panca indera tadi rasanya kurang mempan buat Anda, tenang, nggak usah khawatir. Masih banyak alat alternatif lain yang ngelibatin sensasi fisik. Anda bisa coba pernapasan dalam atau menggunakan sensasi fisik yang ekstrim, kayak ngegenggam es batu yang super dingin. Sensasi yang sangat intens ini bakal langsung ngerampas fokus otak Anda dari rasa cemas, pindah sepenuhnya ke tangan Anda. Hal-hal simpel lain kayak dengerin musik favorit atau ngitung mundur pelan-pelan dari angka 100 juga luar biasa ampuh buat napasin dan menormalkan sistem saraf kita. Masuk ke bagian keempat, perawatan rutin dengan terapi jurnal. Ini buat pemeliharaan harian pikiran kita. Setelah kita tahu letak rem darurat tadi, tentunya kita butuh dong perawatan rutin biar alarm di kepala kita nggak nyala terus setiap hari. Menulis jurnal itu bukan cuma sekedar nyatet kegiatan harian, ini tuh ruang paling aman buat numpahin gejolak emosi Anda yang paling mentah. Kalau Anda konsisten nulis, pelan-pelan Anda bakal bisa narik benang merah dari hari-hari Anda. Anda jadi bisa ngenalin pemicu-pemicu stres tersembunyi yang selama ini nggak kelihatan, karena cuma muter-muter di dalam pikiran aja. Sering banget loh kita jadi males nulis karena mikir harus rapi atau bahasanya harus puitis. Lupakan soal perfeksionisme. Jurnal Anda itu bukan ujian bahasa. Tumpahin aja perasaannya tanpa perlu mikirin ejaan atau struktur kalimat. Jurnal itu instrumen yang sangat intim milik Anda sendiri. Nah, satu taktik brilian buat mulai kebiasaan ini, coba deh buka sesi nulis Anda dengan nyatet 3 hal simpel aja yang Anda syukuri hari itu. Awalan bersyukur ini bakal ngebingkai ulang otak Anda, jadi jauh lebih optimis sebelum Anda mulai ngurai masalah yang lebih berat. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, membangun resiliensi pribadi. Cara agar kita bisa bangkit kembali dengan lebih kuat? Tujuan puncak dari ngerakit kotak P3K kita ini ada di sini nih. Dan yang bikin menarik, resiliensi itu bukan berarti kita jadi manusia kebal dari rasa sakit atau sekedar asal bisa selamat ngelewatin badai hidup. Resiliensi itu lebih ke seberapa lentur kita pas lagi jatuh, kemampuan luar biasa kita buat beradaptasi, dan yang terpenting, kapasitas buat belajar dari luka tersebut sampai akhirnya kita bisa mantul balik jadi individu yang jauh lebih tangguh dari versi sebelumnya. Kekuatan resiliensi ini ditopang oleh 7 komponen inti. Mulai dari ngatur emosi dan impuls, numbuhin empati, sampai punya self-efficacy atau efikasi diri, yaitu keyakinan teguh kalau Anda itu benar-benar mampu nyelesain masalah Anda sendiri. Dan tahukah Anda, data ilmiah itu ngebuktiin loh kalau orang-orang yang melatih karakter optimis ternyata punya kadar hormon kortisol yang sangat rendah dan sistem imun yang lebih superior. Jadi bener banget kalau ketangguhan pikiran itu secara nyata bakal ngebentuk dan memperkuat pertahanan fisik tubuh Anda. Nah, semua pengetahuan yang berharga ini bakal jadi sia-sia kalau nggak kita praktekin kan? Jadi, mari kita renungkan bareng-bareng. Dari semua alat yang udah kita pelajari hari ini, mulai dari milih makanan penambah serotonin, nentuin strategi problem-focused coping, pakai teknik panca indera 5-4-3-2-1, sampai mulai berani jujur nulis di jurnal, alat mana nih yang siap Anda aktifasi hari ini juga? Kendali atas keseimbangan jiwa ada di genggaman Anda. Tapi ingat ya, kotak P3K semahal dan sehebat apapun, nggak akan ada harganya sama sekali kalau kotaknya nggak pernah Anda buka di saat Anda lagi terluka. Terima kasih banyak udah menjelajah dan ngobrol bareng saya di sesi kali ini.